sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Digi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, ya, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom Digi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal. Gitu. Bagus, Mas. Sini Mas. Yuk. Mungkin ada wanti-wanti khusus Pak supaya kejadian Pak. Nah, ya besok tentu kita akan buat kayak semacam penyambutan. Nanti di situ nanti kita akan tekankan berdasarkan pengalaman-pengalaman apa yang sudah terjadi, dinamika. Dan mohon doanya ya, insya Allah nanti kita bisa langsung gaspol ya. Makasih semua. Terima kasih. Kelanjutan Kementerian BUMN Mas. Satu-satu, mulai satu-satu. Kementerian BUMN Mas. BUMN ke Mas, ini berarti Pak Jamari dan Pak Ini Doviri. ada BUMN, ada naik pangkat, yang mana dulu nih? Pak Jamari dan Pak Kenaikan Doviri. pangkat ya? Kenaikan pangkat. Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Saniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, punya penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya. Kementerian BUMN tadi Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga. Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Digi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, ya, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom Digi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Ada perubahan nomenklatur apa Mas? Mas kalau PCO dan ini kan tadi kan Badan pemerintah dengan perubahan nomenklatur itu pertimbangannya apa? Nah ini berarti akan ada kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas, ini Kepresnya baru, Mas. Kepresnya baru berarti. Iya. Kepres baru berarti Kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya, Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas. PCO kan disorot ini ya Mas, apa belum cukup baik dalam komunikasi publik ini, sempat Prabowo juga sudah Pak Presiden juga ini ya. Komunikasi publik itu. Mas, apakah baik komunikasi publik? Ya iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Harapannya kan begitu. Ini kan ibarat main bola, ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya, Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Jadi masih Kementerian Pihak keluar, Mas, kira. Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur ke Danantara sama ke Danantara, Mas? Belum kan, iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau belum. Berarti masih dikaji. Saya belum tanda tangan interimnya. Penasihat Oke, aku dipanggil polisi, Mas. Masih dikaji, Mas. Hah? Jadi sekarang Mas Gibran nggak datang ke Mas. Oh iya, Mas luar kota. Mas, benar nggak era itu kemarin nolak jadi Menpora, Mas? Siapa? Era Raffi Ahmad menolak jadi Menpora itu betul nggak, Mas? Menpora, Mas. Mas Andri reformasi ini gimana, Mas? Perkembangannya ini jadi, Mas. Lah. Allahu Akbar. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan sejumlah menteri dan kepala badan yang baru saja dilantik. Di antaranya pemirsa tadi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka yang menyampaikan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden atau PCO sebelumnya. Kemudian dirinya menyampaikan bahwa akan memperkuat komunikasi pemerintah terkait kebijakan dan juga program-program pemerintah. Tadi disampaikan juga pemirsa bahwa posisi dari Hasan